أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan dari tafsir Al-Qur'an Al-Azim dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, masuk pada ayat yang ke-36 dari surah Qaf. Allah Ta'ala, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Dan betapa banyak kami telah binasakan sebelum mereka dari setiap kurun kaum-kaum yang mereka lebih kuat, lebih hebat, lebih canggih. Maka tidakkah mereka melihat di negeri-negeri tersebut apakah tersisa kecanggihan dan kekuatan mereka? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu yang mereka lebih kuat, lebih hebat, lebih canggih daripada kita, itu ada peringatan bagi orang yang punya hati, bagi orang yang bersedia menyiapkan pendengarannya menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan sungguh benar-benar kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fi 6 ayyam, dalam 6 hari. Dan tidak ada celah, tidak ada kekurangan sedikit pun pada penciptaannya. Fasbir ala ma yaqulun, maka sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, orang-orang musyrikin katakan, orang-orang munafik katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, maka sucikanlah nama Allah dengan memujinya sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Wa minal laili fasabbihu wa adbar as-sujud, dan termasuk pula di malam hari bertasbihlah dan juga di sujud-sujud kalian. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala wa kam ahlakna qabla haula'il mukadzibin min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Betapa banyak umat kaum yang kami binasakan sebelum mereka, sebelum para pendusta. Dari setiap kurunnya, di mana orang-orang terdahulu itu lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih canggih bahkan dalam beberapa hal. Ya, bukan berarti masa lalu itu tidak canggih, sekarang lebih pintar, tidak juga. Ya, nyatanya orang-orang terdahulu banyak mereka meninggalkan karya-karya, meninggalkan peninggalan-peninggalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang sekarang. Mereka lebih batsya, lebih kuat, lebih hebat. Kanu
aktsara minhum wa asyadda quwwatan. Orang-orang terdahulu itu jumlahnya lebih banyak yang mengkufuri para rasul. Mereka juga lebih kuat, lebih hebat. Wa atharul arda wa 'ammaruha aktsar mimma 'ammaruha. Mereka menguasai dunia dan memakmurkan dunia lebih banyak, lebih hebat dibandingkan orang sekarang. Apa yang mereka bangun dari bangunan-bangunan, apa yang mereka tata dari kota-kota, itu lebih canggih, lebih hebat, lebih kuat dibandingkan orang-orang sekarang. Walihada qala hahuna fanaqafu fil biladi hal min mahis. Tidakkah mereka mencari di berbagai negeri tersebut, apakah ayatharu fiha, apakah masih ada bekasnya? Dilihat kecanggihan kehebatan mereka, dan rupanya kecanggihan dan kehebatan kekuatan mereka ya hanya sangat sedikit dibandingkan dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid fanaqabu fil bilad ay darabu fil ard. Tidakkah mereka mengambil contoh ya dengan melihat di penjuru bumi kaum-kaum yang mereka dulu merupakan penguasa dunia, orang-orang hebat dan kuat, kemudian binasa oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah fasaru bil bilad. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, aisaru fiha yabtahuna al-arzaqa wal mutajira wal makasiba akthar mimma tuftub biha. Yaitu mereka orang-orang dahulu dalam mencari rizki, dalam berjual beli, dalam mencari penghasilan, itu lebih banyak dan lebih hebat daripada kalian. Mereka dalam berdagang itu bisa keliling dunia. Wa yuqalu man tawafa fil bilad naqaba fiha. Maka dalam bahasa Arab, kenapa di dalam ayat ini fanaqabu bil bilad, kalimat naqaba dalam bahasa Arab adalah biasanya untuk mengungkapkan orang yang sudah berpengalaman keliling dunia. Maka dikatakan naqaba fiha, dia sudah mengelilingi dunia, kalimatnya naqaba. Ya. Qala Imra'il Qais, berkata Imra'il Qais dalam syairnya, laqad naqabtu fil afaqi hatta raditu minal ghanimati bil iyad. Sungguh aku telah keliling berbagai macam tempat sampai aku ridha, sampai aku puas menikmati ya harta-harta yang ada di situ. Ini ucapan Imra'il Qais ya, karena Imra'il Qais adalah putra mahkota ya, dia anak seorang raja. Ya, di mana masa mudanya dihabiskan untuk berfoya-foya. Tapi setelah tua, ayahnya ini meninggal, dibunuh ya oleh keluarganya sendiri. Kemudian dia kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang raja. Barulah dia menyesal. Dan kisah Imra'il Qais ini dijadikan termasuk penyair ya, mu'allaqat sab'ah ya, 7 penyair hebat yang syairnya itu digantung di Ka'bah pada zaman jahiliyah dulu. Dan kisah Imra'il Qais ini adalah seorang pemuda, putra mahkota, orang kaya ya, semasa mudanya itu dia menghambur-hamburkan harta, main wanita, keliling sana keliling sini ya, karena saking kayanya. Tapi setelah orang tuanya tewas ya, yang merupakan seorang raja, dia kehilangan harta dan dia kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang raja. Barulah dia menyesal. Nah, di saat menyesal itulah dia bersyair. Biasanya orang kalau orang yang galau itu memang tiba-tiba jadi pandai bersyair ya, begitu. Nah, ini makanya Imra'il Qais ya, orang yang sudah merasakan kenikmatan dunia dengan berbagai macam kenikmatannya, dia menyesal dan ditulislah di syair-syairnya ya. Saking indahnya bahasanya, orang-orang Arab itu dulu ya menjadikan syairnya Imra'il Qais ini sebagai ya, kalimat yang digantung di kiswah Ka'bah zaman dulu. Kalau sekarang kan kiswah Ka'bahnya tulisannya ayat ya, kalau dulu syair. Nah, termasuk ini syairnya Imra'il Qais ya, Imra'il Qais.
ya, seorang putra mahkota dari Yaman, dulunya dari Yaman, keliling-keliling dunia. Maka di sini disebut naqib, ya, orang yang mulia karena telah mengadakan perjalanan, banyak pengalaman, itu dikatakan naqib, orang mulia. Ya. Maka kalau biasanya ulama ketika mau disebutkan jasa-jasanya itu bukunya biasanya namanya manaqib, ya. Manaqib itu adalah kumpulan pujian jasa dari seseorang ditulis. Ya, misalkan ditulis oleh Imam Baihaqi Manaqib Al-Imam Syafi'i, ya, dan seterusnya. Kitab-kitab manaqib. Manaqib itu adalah kitab yang mengumpulkan pujian atau jasa dari seseorang. Ya, walaupun sama sekarang manaqib ya sudah orang pahamnya dengan sebuah acara-acara tertentu, ya, yang dilagu-lagukan, yang kadang nggak tahu artinya juga apa. Lalu manaqib itu buku, sebenarnya buku yang berisi tentang pujian, sanjungan, jasa dari seseorang. Kalau buku tentang perjalanan hidup namanya sirah, kalau bahasa Arab demikian, sirah. Buku tentang peradaban, sejarah dunia namanya tarikh, ya, itu demikian dalam bahasa Arab. Kemudian waqaluhu hal min mahis hal min mufarrin lahum kana lahum min qada'illahi wa qadari. Apakah mereka itu orang-orang yang hebat, orang-orang terdahulu yang hebat, yang kuat? Apakah ada mereka yang selamat dari takdir Allah? Hal nafa'ahum ma jama'u, apakah bermanfaat apa yang mereka kumpulkan? Coba orang Firaun yang membangun sekian luar biasa bangunan-bangunan, tata kota yang subhanallah, sampai orang Mesir sekarang saja nggak bisa buat seperti Firaun. Tata kota yang luar biasa, sistem irigasi yang sangat luar biasa, sistem bangunan yang sangat luar biasa. Orang sekarang saja nggak bisa meniru. Bukti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat. Tapi ketika mereka mendapatkan azab Allah karena kekufurannya, apakah ada mereka yang selamat dari azab Allah? Bahal min mahis, apakah ada tempat untuk lari, tempat untuk berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala? Wa rada anhum azab Allah ja'ahum, apakah ada tempat untuk menolak dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada mereka? Lama kadzdzabur rusula, ketika mereka mendustakan para rasul. Fa antum aidan la mafarra lakum wa la mahida wa la manasa wa la mahisa. Demikian pula kalian, wahai orang-orang yang mengkufuri Nabi Muhammad, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat menghindar, tidak ada tempat berlindung bagi kalian ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu inna fi dzalika la dzikra ay la ibrah. Sesungguhnya pada kisah-kisah orang terdahulu yang diazab oleh Allah terdapat pelajaran. Liman kana qalbun, bagi siapa saja yang punya hati. Ay lubbun ya'ibihi. Ya. Hati di sini adalah kecerdasan yang dia akan berpikir dengannya. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan hatinya, ya, untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang cerdas, orang yang punya hati. Qala Mujahid aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, ay istama'a al-kalama fa wa'ahu wa ta'aqqalahu wa tafahhamahu bi lubbihi. Atau kalaulah ya hatinya tidak sepeka itu, ya, apakah ada yang dia mempersiapkan pendengarannya untuk menyimak dari kalam-kalam Allah? Fawa'ahu, dia perhatikan, kemudian dia pikirkan, dia pahami dengan akal sehat dia. Qala Mujahid aw al-qasam'a ay la yuhdits nafsu fi hadha biqalbi, yaitu kalaulah tidak bisa dengan hati memikirkan ayat Allah, tidakkah dia punya pendengaran, ya, untuk dia dengarkan, untuk dia simak, untuk dia pikirkan dengan pendengarannya. Ya, jadi ada yang berpikir dengan hatinya, ada yang berpikir dengan sebatas pendengarannya. Ya, kalau sebatas pendengarannya berarti dia berpikir sampai otaknya.
Ya. Tapi pikiran yang dalam adalah pikiran yang bukan hanya di otak, tapi dia sampai ke dalam hati. Maka pikiran tadi yang disebut ya, orang yang paling cerdas adalah orang yang bisa menggunakan hatinya dalam berpikir. Ya. Atau kalau tidak bisa hatinya, maka setidaknya dia pakai pendengarannya untuk masuk ke dalam otaknya dan digunakan untuk berpikir atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Arab taqul, orang Arab biasa mengatakan alqa fulan sam'ahu ila istama'a bi udhuni. Orang Arab biasa mengatakan alqa fulan sam'an. Ketika ya seseorang itu menyimak dengan telinganya, alqa sam'a. Ya, dia berikan telinganya, dia berikan pendengarannya, maksudnya adalah dia menyimak dengan kedua telinganya. Wa huwa syahid yaqul ghairu ghaib, dan dia menyaksikan, yaitu ya dia ada di situ, bukan sesuatu yang tidak ada. Demikian dikatakan oleh Tsauri, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama yang memaknai ayat ini. Jadi ya, ketika ada ayat-ayat Allah, baik itu qauliyah ataupun sam'iyah, yang pertama adalah ya punya hati, yang kita bisa berpikir dengan hati kita, mentadaburinya. Kalau tidak bisa sampai ke dalam hati, maka berikanlah kedua telinga kita untuk kita dengarkan dan kita fikirkan dengan otak kita. Itulah makna ya. Liman kana qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Wa qawluhu ta'ala wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sungguh benar-benar kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan tidak ada kekurangan sedikit pun pada penciptaan tersebut. Ai fihi taqrirun lil ma'adi. Dalam ayat ini menetapkan adanya hari kebangkitan. Li'anna man qadara 'ala khalqis samawati wal ardi walam ya'i bi khalqihinna qadirun ala an yuhyiyal mauta bi tariqil awla wal ahra. Yaitu Allah yang maha mampu menciptakan langit-langit dan bumi, dan tidak ada celah, tidak ada kekurangan sedikit pun pada penciptaannya. Tentunya untuk membangkitkannya itu bi tariqil awla, tentu saja lebih lagi, lebih gampang, lebih mampu. Jika bisa menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dari awalnya, maka untuk mengembalikan penciptaan sesuatu yang sudah hancur, yang sebelumnya sudah ada, maka lebih mudah lagi. Dan ini menunjukkan ya adanya hari kebangkitan. Qala Qatadah qalatil yahud alaihim la'inullah. Berkata Qatadah menghikayatkan ucapan orang Yahudi, atas mereka laknat Allah. Khalaqallahu as-samawati wal arda fi 6 ayyam, thumma istaraha fil yawm as-sabi' wa huwa yawm as-sabt, wa hum yasumunahu yawm ar-rahah. Fa anzalallahu ta'ala taqdirahum fima qalu wa ta'awwaluhu. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian istirahat dalam 1 hari yang ke-7, yaitu hari Sabtu. Maka mereka menamakan hari Sabtu itu sebagai yaumur rahah, hari istirahat atau hari libur. Fa anzalallahu ta'ala takdzibahum fima qalu wa ta'awwalu. Maka Allah turunkan atas mereka ya kedustaan mereka atas apa yang mereka ucapkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala bantah mereka dengan firman-Nya wa ma massana min luhub, yaitu tidak ada waktu luhub. Ya, ini kalau yang pertama tadi wa ma massana min luhub, itu tidak ada celah, tidak kekurangan. Wa ma massana min luhub, yaitu tidak ada waktu kosong, tidak ada waktu nganggur. Allah fa'alun lima yurid. Ay min i'ya'in wala ta'abin wala nasabin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu terus memperhatikan, terus mengawasi ciptaan-ciptaannya, enggak ada capeknya, enggak ada lelahnya. Ya.
Karena ketika orang Yahudi mengatakan hari Sabtu adalah yaumur rahah, hari liburnya Allah begitu, seolah-olah Allah itu capek. Seolah-olah Allah itu membutuhkan istirahat. Ya. Padahal la takhuduhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur, Allah Subhanahu wa taala tidak kantuk, Allah tidak capek. Ya kalau manusia, ya manusia ada ta'abnya. Manusia itu ada capeknya dan ketika capek harus istirahat. Makanya kerja ada liburnya, sekolah ada liburnya. Karena manusia itu ya kullu ibni Adam ya wa kullu amalin sirra wa kullu sirratin fatra. Setiap amalan itu ada semangatnya dan di masa-masa semangat ada futurnya. Ada masa yang kita itu tidak semangat beramal, tidak semangat. Yaumul futur yaitu hari untuk beristirahat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan seperti itu. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah mereka menyaksikan, melihat bahwasanya Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihin. Ya, tidak merasa capek, tidak merasa letih. Ya, dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Tidak butuh terhadap libur. Dialah Allah yang maha mampu untuk menghidupkan apa yang sudah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tentu saja dialah Allah yang maha mampu melakukan atas segala sesuatu. Kama qala, sebagaimana Allah juga berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar, lebih berat dibandingkan penciptaan manusia. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah kalian itu lebih rumit, lebih sulit penciptaannya dibandingkan langit? Dalam penyusunan langit dan pembangunan langit tersebut, ya tentunya kita lebih mudah. Ya. Dan seterusnya, ya. Ikhwana fillah dari ayat-ayat yang sama menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak capek dalam menciptakan, dalam memperhatikan makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengembalikan penciptaan tersebut. Maha mampu, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang sering orang-orang Yahudi itu memang mengarang-arang sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Taqawwala 'ala Allah, sering mengucapkan sesuatu di atas namakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya walaupun menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam dalam 6 hari, bukan berarti hari ketujuhnya itu libur. Bukan berarti dianggapnya nganggur, nggak ada kegiatan. Ya. Itulah kiasnya orang-orang Yahudi yang intinya justru melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ya, la takhuduhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk, tidak tidur, tidak tersulitkan. Ya. Wala ya'bi khalqihin, tidak sulit untuk menciptakan makhluk-makhluknya. Bahkan setiap hari ada makhluk-makhluk yang baru, minimalnya malaikat. Ya, malaikat itu 70.000 yang masuk Baitul Ma'mur, kemudian ada malaikat lagi yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Begitu banyak malaikat yang Allah ciptakan. Bahkan ketika kemarin disampaikan ya hadisnya, ketika di surga saja dan masih ada di tempat di surga yang masih kosong belum berpenghuni, Allah ciptakan makhluk yang baru untuk menghuni surga tersebut. Ya. Allah fa'alul lima yurid. Allah itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi, nganggur, itu tidak. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Ya'nil mukadzibin, yaitu orang-orang yang mendustakanmu. Isbir alaihim, sabar atas kejahatan mereka. Wahjurhum hajrun jamila. Dan jauhi mereka dengan cara yang baik. Jauhi mereka dengan cara yang baik. Hindari mereka dengan cara yang baik.
Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan sucikanlah nama Rabbmu, pujilah nama Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Kanatis shalah al-mafrudatu qabla al-isra'i thintaini. Dulu salat, ya, salat wajib sebelum Isra Mi'raj itu cuma 2. Dulu sholatnya cuma 2 waktu sebelum ada Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'rajnya Rasul itu cuma 1 kali seumur hidup. Enggak 70 kali dalam 1 hari, enggak. Cuma 1 kali dalam seumur hidup, dan hasilnya adalah sholat. Hasilnya adalah sholat. Yani qabla tulu'i syamsi fi waqtil fajri wa qabla al-ghurub fi waqtil asri. Yaitu 1 waktu sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan 1 waktu sebelum terbenam matahari, yaitu waktu asar. Jadi dulu sholatnya subuh sama asar saja sebelum Isra, ya, sebelum Isra Mi'raj. Kemudian itu sholat fardunya. Kemudian ada sholat tatawwu yang wajib bagi Rasulullah. Qiyamul lail kana wajiban ala nabi wa ala ummatihi haulan. Kemudian setelah itu ada masa sholat malam itu wajib atas Rasul dan atas umatnya. Ini 1 tahun. Sholat wajib itu, sholat malam witir itu wajib bagi umatnya Nabi Muhammad dan bagi Nabi Muhammad. 1 tahun waktu itu. Kemudian summa nusikha fi haqqil ummah wujubahu, kemudian dimansuhkan, dihapus hukumnya pada hak umat ini, ya, tapi masih tersisa bagi Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, diwajibkan sholat witir, walaupun dalam safar beliau sholat witir, tapi bagi umatnya tidak diwajibkan. Kemudian summa ba'da dzalik nasakha Allah Ta'ala dzalika kullahu lailatul Isra bi 5 shalawat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus semua hukum tadi. Sholat wajibnya cuma 2 sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, ditambah waktu malam minimal 1 rakaat. Dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus hukumnya setelah kejadian Isra Mi'raj dan diganti dengan sholat 5 waktu. Walakinna minhunna salatu subhi wal asri, ya. Tetapi di dalamnya tetap ada sholat subuh dan sholat asar. Fahuma qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan tetap waktunya sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Ya. Dikatakan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, haddatsana Waqi' qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nadhara ila al-qamari lailatal badri. Kemudian beliau melihat kepada rembulan saat bulan purnama. Kemudian faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, amma innakum satu'raduna ala rabbikum, sesungguhnya kalian akan dihadapkan kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatarawnahu, kemudian kalian akan melihat Allah kama tarawna hadzal qamara, sebagaimana mudahnya kalian melihat rembulan ini. Jadi bukan menyamakan Allah dengan rembulan, bukan. Tetapi mudahnya melihat Allah saat itu seperti mudahnya melihat rembulan, ya, saat bulan purnama. Jadi jangan salah paham. La tudhamuna fi ru'yati. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah, kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla taghlibu 'ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk, ya, tidak tertinggal dari sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam, maka lakukanlah, ya, karena ini sholat yang paling utama, ya, sholat yang paling utama. Tsumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, ya. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula dari sekian banyak ulama dari hadis Ismail dengan riwayat yang sama, ya. Makanya
para ulama ketika menafsirkan hafidhu ala salawati was salatil wusta, ya, jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat pertengahan, ya. Para ulama ada yang berpendapat salat subuh, ada yang berpendapat salat asar. Walaupun yang lebih kuat secara dalil karena Rasulullah yang menafsirkan langsung yaitu salat asar. Ya. Ada yang menggabungkan termasuk subuh. Ya, salat wusta itu adalah asar dan subuh. Kenapa demikian? Karena asar dan subuhlah yang merupakan salat pertama sebelum Isra Mi'raj. Salat yang sangat penting. Ya, salat yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan ketika Rasulullah menyampaikan digabungkan dengan hadis melihat Allah, maka menurut sebagian ulama mengatakan bahwasanya untuk melihat wajah Allah nanti di surga, jagalah salat 2 salat ini. Salat 5 waktu dan khususnya 2 salat ini, yaitu salat subuh dan salat asar. Ya. Salat asar. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa minal laili fasabbihhu ay fasalli lahu. Dan di malam hari bertasbihlah kepada Allah, yaitu salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini adalah perintah Nabi Muhammad untuk salat ya sebelum kejadian Isra. Yaitu perintahnya untuk dirikan salat sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam matahari, yaitu maghrib dan asar, dan ditambah wa minal laili, salat di malam hari. Kaqauli, seperti firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu malam bertahajudlah dengannya sebagai tambahan kewajiban atasmu. Kalau bagi Nabi Muhammad nafilatan, maka sebagai tambahan kewajiban atasmu. Kalau bagi kita sebagai tambahan pahala bagimu. Semoga Allah akan membangkitkan engkau di tempat yang terpuji. Dan kedudukan Nabi Muhammad itu ya adalah maqam mahmudah fi a'lal firdaus. Ya. Jadi Jannatul Firdaus yang paling tinggi adalah maqam mahmudah, tempat yang terpuji bagi orang yang paling terpuji, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita setiap selesai azan kita juga berdoa kepada Allah ya untuk memberikan pada Nabi Muhammad SAW maqamam mahmuda. Kemudian qala Ibnu Abi Najih an Mujahid an Ibnu Abbas huwa tasbih ba'da shalah. Adapun Ibnu Abbas menafsirkan wa minal laili fasabbihu, yaitu tasbih setelah salat. Hendaknya bertasbih setelah salat. Wa yu'ayyidu hadza ma thabata fi sahihain, ini dikuatkan dari riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala jaa fuqara'ul muhajirin, datanglah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil darajati al-ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong derajat-derajat yang tinggi, kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Dalam riwayat lain, dhahaba ahlu dusur bil ujur, ya, orang-orang kaya telah memborong pahala, wahai Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa madza, apa itu? Qalu yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka pun puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq, mereka bisa sedekah tapi kami enggak bisa sedekah. Orang kaya bisa sedekah, kami enggak bisa sedekah. Wa yu'tiquna wa la na'tiq, mereka bisa bebaskan budak, kita enggak bisa, wahai Rasulullah. Atau tambah lagi, mereka bisa haji umroh bolak-balik, kita enggak bisa. Gitu ya. Kalau kita yang di sini ya. Mereka bisa bagi-bagi zakat, mereka bisa memberikan makan iftar setiap Ramadan, kita nggak bisa. Dan banyak lagi amalan-amalan yang memang Allah muliakan orang kaya untuk mengamalkan itu. Tapi bukan berarti orang miskin itu tidak mulia, karena kemuliaan orang miskin pun ada porsi tersendiri. Bahkan ya sebagian ulama berbeda pendapat masalah ini. Nanti kita terangkan. Qala afala u'allimukum syai'an idza fa'altumuhu sabaqtum min ba'dikum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man fa'ala mithla ma fa'altum. Maukah aku ajarkan kepada kalian satu amalan
yang kalau kalian mendahului dengan amalan tersebut, tidak akan ada yang bisa mendahului kalian, tidak ada yang lebih afdal dari kalian kecuali yang mengamalkan semisal kalian. Aitu sabbihun wa tuhamidun wa tukabbirun dubura kulli salatin salatan wa salatin, yaitu bertasbih, tahmid, takbir di setiap akhir salat 33 kali. Qalu ya Rasulullah, sami ikhwanuna ahlal amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlah. Maka setelah mereka amalkan, mereka balik lagi, ya Rasulullah, saudara kami yang punya harta dengar amalan ini, maka mereka melakukan apa yang kita lakukan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hadis ini dibawakan oleh sebagian ulama yang berpendapat menjadi kaya dan bertakwa itu afdal. Tapi ada ulama lagi yang berpendapat menjadi miskin itu afdal. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Itu kitab tebal segini ya, jilid, tergantung cetakan ya. Cetakan Saudi segini, tebal, Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Perbekalannya orang yang bersabar dan juga perbendaharanya orang-orang yang bersyukur. Jadi tentang mana yang lebih utama, sabar apa syukur. Nah, salah satu pembahasannya adalah mana yang utama, menjadi kaya dan bertakwa. La ba'sa bil hina liman ittaqa anfaqa, kata Rasulullah. Tidak mengapa dia kaya, yang penting dia bertakwa dan bersedekah. Dari sini berarti kaya afdal. Kemudian ulama lain mengatakan seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad salah satu ulama yang berpendapat kuat fakir itu afdal. Makanya beliau menjalani hidup dengan fakir. Beliau pernah didatangi emas 10 onta penuh dengan dinar emas. Datang kepada beliau tolak. Kenapa? Afdalnya fakir. Kalau kita gimana? Datang emas itu, awalnya afdal fakir, giliran ada emas afdalnya kaya. Itu kalau kita ya. Tapi kalau Imam Ahmad konsisten beliau dengan pendapatnya ketika mengatakan fakir afdal, ada datang 10 onta dinar datang hadiah lagi dari umara sebagai permintaan maaf beliau di penjara. Ya, karena di penjara itu beliau difitnah. Ya, setelah itu beliau bebas, didatangkanlah hadiah ya untuk membalas gitu. Tapi Imam Ahmad menolaknya. Beliau menolaknya karena beliau berpendapat fakir afdal. Ya. Beliau konsisten dengan itu. Dalilnya adalah yaitu hadis riwayat Bukhari pula bahwasanya orang-orang miskin yang beriman akan mendahului orang-orang kaya yang beriman. Binisfil yaum, setengah hari sebelumnya. Jadi kalau amal solehnya sama nih antara kaya dan miskin, yang tetap masuk surga orang miskin dulu. Orang kaya hisab dulu, dihitung dulu, hisab dulu. Orang miskin masuk surga lebih dulu. Nah, dari sini berpendapat miskin afdal. Pilih yang mana? Kaya afdal, kaya bertakwa apa miskin bertakwa? Pilih mana? Kalau angket 100% kaya bertakwa kayaknya. Kalau ada angket, tapi kita sesuaikan keadaan saja. Kalau kita diberi kekayaan, syukur, itu yang paling utama. Kalau kita diuji kemiskinan, ya sabar. Itu semuanya jadi pahala. Ya, semuanya jadi pahala. Sehingga dalam Islam yang miskin tidak hasad kepada yang kaya juga tidak menjajah yang miskin. Itu tidak. Justru yang diperebutkan orang kaya dan miskin pada zaman Rasulullah bukan kaya miskinnya, tapi apa? Amal solehnya. Ya, orang kaya dan miskin pada zaman Rasulullah berebutnya amal soleh yang paling banyak mana? Ya, yang paling banyak mana? Sampai-sampai orang miskin mengeluh kepada Rasulullah bukan kemiskinannya, tapi mengeluhkannya karena apa? Semua amalan orang miskin sudah diamalkan oleh orang kaya, tapi tidak semua amalan orang kaya bisa diamalkan oleh orang miskin. Mereka ngeluh pada Rasulullah masalah itu.
Tapi keutamaannya di surga, dia lebih dulu masuk surga setengah hari. Sedangkan setengah hari di surga ya dibandingkan dengan hari dunia, itu kan jauh. Kalau satu harinya 50.000 tahun saja, 25.000 tahun ya, lebih dulu masuk surga. Demikian ya, para hadirin azakumullah, antara kaya dan miskin ya dalam Islam itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Ya, yang miskin tidak hasad kepada yang kaya pun tidak boleh sombong terhadap yang miskin. Karena para sahabat dulu, ya, kalau diperhatikan ini, sahabat muhajirin, baik muhajirin maupun ansor, kaum muhajirin itu datang ya ke Madinah, meninggalkan semua hartanya di Mekah. Sehingga mereka ketika dipersyaratkan oleh Abu Jahal, silakan datang ke Mekah, tetapi harta kalian tinggal, rumah kalian milik kita, tidak boleh bawa kecuali pakaian, kendaraan, dan bekal makanan selama perjalanan. Saat hijrah, coba bayangin, sahabat Utsman yang kaya raya, Abu Bakar yang kaya raya, Umar bin Khattab yang kaya raya, itu sampai meninggalkan hartanya, rumahnya, asetnya, ditinggalkan semuanya, membawa pergi hanya dengan pakaian, kendaraan, dan perbekalan selama perjalanan. Sampai di Madinah, yang dikeluhkan bukan kefakiran, yang dikeluhkan adalah amal solehnya ya kalah dengan orang-orang kaya. Ya, ada yang kemudian di Madinah berhasil jadi kaya lagi, seperti sahabat Utsman, ya, beliau di Madinah, di Mekah kaya, hartanya tinggalkan semua. Ketika di Madinah kaya lagi. Ada yang sahabat tetap dari dulunya kaya jadi miskin. Sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu jadi fakir. Ketika di Madinah jadi fakir. Sampai beliau itu harus bekerja dengan orang, di kebun orang. Coba, sahabat Rasul. Baru beliau mendapatkan harta yang agak banyak setelah menjadi khalifah. Itu pun beliau wakafkan. Ya, saat beliau mendapatkan harta Khaybar, beliau mendapatkan jatah Khaybar dari tanahnya orang-orang Yahudi, ya, kemudian diberikan kepada beliau, beliau wakafkan dan dijadikan nazirnya adalah putranya yaitu Abdullah bin Umar. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, itu keadaan sahabat. Rasulullah dan para sahabatnya itu contoh bagi kita. Contoh bagi kita yang miskin ataupun yang kaya. Rasulullah pun pernah kaya dan Rasulullah pernah miskin. Rasulullah pernah kaya sampai semua satu negaranya beliau sedekahoi. Ada yang dikasih hadiah 100 ekor onta, bayangin 100 ekor onta. Kalau satu ekor onta 50 juta, 100 ya 5 miliar. Coba bayangin, beliau bagi-bagi 5 miliar. Tapi beliau juga pernah miskin, gak punya apa-apa. Pernah 1 bulan, dapurnya gak pernah ngebul. Hanya makan kurma sama air minum putih. Sampai beliau saking laparnya, beliau harus pergi bertamu ke sahabatnya supaya dapat jamuan tamu. Selama berbulan-bulan. Jadi Rasulullah pun jadi contoh bagi yang miskin di antara kita, beliau pun jadi contoh bagi yang kaya di antara kita. Jadi beliau pernah kaya, pernah miskin. Ketika kaya, ya beliau bersedekah luar biasa. Kurban itu 100 ekor domba beliau sembelih sendiri. Nanam pohon 100 kurma beliau tanam sendiri. Tapi ketika miskin, ya beliau pun bersabar. Itulah keadaan Rasulullah dan para sahabatnya. Itu contoh bagi kita semuanya, baik yang fakir ataupun yang miskin, maka Rasulullah adalah contoh yang ideal bagi kita semuanya. Demikian, fadhal dikumandangkan agama terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan sedikit. Qaul tsani, pendapat yang kedua, anna murad biqaulihi ta'ala wa adhar as-sujud huma rak'atani ba'da al-maghrib. Pendapat yang kedua bahwasanya kalimat yang dimaksud wa adbar sujud di akhir sujud adalah 2 rakaat setelah maghrib. Kalau memang penafsirannya
Wa adbar sujud adalah 2 rakaat setelah maghrib, berarti 2 rakaat setelah maghrib memiliki keistimewaan khusus. Ya, sholat sunnah setelah maghrib sebagai amalan nafilah, amalan tambahan penyempurna bagi sholat kita. Waru yang diriwayatkan perkara tersebut dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ibni Al-Hasan, dan juga Al-Hasan bin Ali, ibni Abbas, wa Abi Hurairah, wa Abi Umamah, wa bi yaqulu Mujahid wa Ikrim wa Sya'bi wa Nakhai wal Hasan wa Qatadah wa ghairuhum. Demikian sekian banyak sahabat tadi berpendapat wa adbarus sujud adalah 2 rakaat setelah maghrib. Jadi sholat sunnah setelah sholat maghrib, termasuk sholat sunnah yang diutamakan. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Waqi' wa Abdurrahman an Sufyan an Abi Ishaq an Asim ibn Dhamirah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala ithri kulli salatin maktubatin rak'ataini illa al-fajr wal 'asr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa salat ya di setelah salat fardu masing-masing 2 rakaat kecuali setelah salat subuh dan salat asar. Kalau Abdurrahman zuhur kulli salat, yaitu di setiap akhir salat beliau tutup dengan salat kecuali fajar dan asar, salat subuh dan salat asar. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan adapun kalau ada yang setelah fajar dia sholat, kalau sholatnya itu mengqadha qabliyah, maka tidak mengapa, karena ada hadisnya lagi. Misalkan kita terbiasa sholat qabliyah fajar, sholat ya namanya qabliyah subuh, yaitu sholat fajar. Kemudian kita datangnya mepet qomat, ya. Setelah qomat kita langsung tentunya sholat subuh. Maka tidak mengapa bagi kita, karena tadi terluput qabliyah fajar, qabliyah subuh. Setelah salam dari sholat subuh, kita bangkit lagi, langsung takbir 2 rakaat, diniatkan sebagai qadha dari sholat sunnah subuh yang tertinggal atau terluput. Itu ada hadisnya, ya. Tidak mengapa, diniatkan sebagai qadha. Adapun kalau bukan sebagai qadha, maka itu justru dilarang, makruh hukumnya. Ya. Makanya tadi pembedanya adalah setelah salam subuh kita langsung bangkit, tidak ada zikir. Ya, tidak ada zikir. Zikirnya setelah sholat qadha tersebut baru kita zikir. Nah, kalau zikir dulu kemudian baru sholat qadha, itu berarti bukan qadha, tetapi dianggapnya ba'diyah subuh, dan itu hukumnya makruh, dilarang. Ya. Adapun sholat asar, ini juga ulama beda pendapat. Kalau menurut Aisyah radhiyallahu anha, yang dilarang itu adalah jika dilaksanakan di masjid setelah asar. Karena dalam hadis riwayat Muslim, beliau pernah ditanya, Shalla Rasulullah SAW ba'dal asri, apakah Rasulullah itu sholat sunnah setelah sholat asar? Maka beliau menjawab, ma taraka Rasulullah SAW rak'ataini ba'dal asri qad. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Hadisnya riwayat Muslim. Ya. Tetapi kalau kita lihat mayoritas ulama, sholat ba'di asar itu adalah makruh karena ada larangannya. Begitu. Bagaimana disinkronkan? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat ba'di yang Rasulullah tinggalkan tadi, yang beliau laksanakan setelah asar tadi, itu adalah qadha. Ya, qadha dari qabliyah asar atau ba'diyah zuhur yang belum dilaksanakan. Tetapi itu tertolak karena di situ kalimatnya ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ya, kalau qadha berarti kan sesekali, bukan terus-terusan. Maka sebagian mengatakan lagi bahwasanya hadis Aisyah ini dibawa kepada makna itu di rumah. Adapun di masjid jangan. Seperti yang diingkari oleh sebagian sahabat ketika ada yang sholat
setelah sholat asar kemudian ba'diyah diingkari, bahkan ada yang pukul kakinya supaya jangan sholat ba'diyah asar karena khawatir nanti akan mendekati waktu terlarang ya. Sehingga di sini kalau kita mau sinkronkan ba'diyahnya itu di rumah ya, itu pun jangan mendekati waktu isfirar, waktu yang sudah menguning atau memerah apalagi. Kemudian sebagian ulama lagi berpendapat hadis tersebut mansukh, hadis tersebut ma'mul, mansukh atau ma'mul atau marjuh. Marjuh itu hadisnya sahih tapi nggak bisa diamalkan. Ya, karena kalau diamalkan bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Ya. Adapun kita Allah taala alam lebih berpendapat dengan yang sebelumnya tadi, yaitu kalaulah memang mau dilaksanakan itu di rumah. Ya, di rumah. Ya, kalau di masjid maka jangan, itu terlarang. Itu khusus yang ba'diyah asar. Kalau ba'diyah subuh nggak ada, adanya adalah mengqadha qabliyah subuh. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani, qala haddatsana Ibnu Hudayr an Rijlin bin Kurayb an abihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala bitu lailatan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam aku tidur di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas. Fa shalla rak'ataini khafifataini allataini qabla al-fajr. Maka beliau salat 2 rakaat ringan sebelum fajar. Ya. 2 rakaat ringan sebelum fajar. Perhatikan ya. Sebelum fajar itu ya berarti sebelum masuk waktu subuh. 2 rakaat. Tsumma kharaja ila shalah, baru kemudian beliau keluar salat. Qala ya Ibnu Abbas rak'ataini qabla salatil fajri idbarun nujum. 2 rakaat sebelum salat fajar itu idbarun nujum. Ya, adalah idbarun nujum. Rak'atain ba'da al-maghrib idbarus sujud, dan 2 rakaat setelah maghrib itu dikatakan idbarus sujud. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abi Hisham Ar-Rifai dari Muhammad bin Fadl dengan riwayat yang sama. Beliau mengatakan gharib la na'rifu illa min hadzal wajh. Ini hadisnya bersendirian riwayatnya dari sisi ini. Ya. Sehingga sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Adapun Ibnu Hajar kalau tidak salah dalam Fathul Bari itu menghasankan riwayat ini. Jadi beliau berpendapat dengan riwayat ini, kalau kita sudah sholat witir di malam hari, ya, sholat witir di malam hari, kemudian masih ada waktu luang, ya, daripada nganggur, daripada apa, boleh kita sholat lagi, tapi jangan witir lagi, tapi 2 rakaat. Ya, misalkan kita contohnya sudah witir, kalau lagi Ramadan ya, kita sudah witir nih, ikut tarawih di awal waktu. Ya, setelah itu kita terbangun di malam hari, mau ngapain ini ya? Ya, mau baca Quran, matanya cepet-cepet begitu. Bagaimana? Sholat boleh. Ya, sholat lagi boleh. Ini dari yang penting jangan witir lagi. La witrani fil lailah, kata Rasulullah. Jangan ada 2 witir dalam satu malam. Kalau witir ketemu witir jadinya genap nanti. Ya, jadi tidak ada witir dalam satu malam. Bagaimana menggabungkan dengan hadis ij'alu akhir salatikum minal laili witra, jadikanlah akhir salat sunnah kalian itu witir, ya. Maka kata Ibnu Hajar bahwasanya kalau kita meniatkan ingin menyelesaikan salat kita, jadikanlah witir akhirnya. Dan kalau kita terbangun lagi, ya boleh salat lagi tapi jangan witir. Jadi 2 rakaat. Hadis Ibnu Abbas anhu bada fi baiti khalatihi Maimunah, bahwasanya Ibnu Abbas bermalam di Maimunah, khalah beliau, bibi beliau, istri Rasulullah SAW. Itu disampaikan oleh beliau dalam riwayat Bukhari Muslim, salatil kalaila ma'an Nabi 13 rakaat. Beliau salat 13 rakaat. Nah, 13 rakaatnya ada beberapa versi, ya, ada beberapa versi. Versi yang pertama tadi yang disampaikan, jadi beliau 11 rakaat. Tapi setelah hendak fajar, beliau nambah 2 rakaat, jadinya 13. Ada yang lainnya, 2 rakaatnya itu di awal. Ya, 2 rakaatnya di awal sebagai sholat
sholat iftitah sebagai pembukaan, sholat untuk namanya apa ya, penyemangat. Jadi dua rakaat yang ringan, setelah itu baru dua rakaat yang berat. Ya, sholat iftitah namanya. Ada yang berpendapat dua itu adalah ba'diyah isya. Jadi para ulama berbeda pendapat, tetapi intinya ya ikhwana fillah azakumullah, yang paling sering kata Aisyah adalah mazada ala 11 rakaat. Rasulullah itu secara umumnya nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau lebih memilih untuk memanjangkan bacaan, memanjangkan rukuk sujudnya. Ya, rukuk sujudnya. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat kalau orang yang nggak bisa bacaannya panjang, ya berarti perbanyak rakaatnya. Ya, makanya dalam mazhab Maliki bisa sampai 36 sholat tarawihnya tuh. Walaupun ya ini istilahnya kalau menurut yang kita ambil itu pendapat yang lemah. Ya. Tetapi yang lebih kuat adalah yang dicontohkan oleh Rasul SAW adalah 11 rakaat, 11 rakaat. Atau kalau mau ditambahi sebagai pembukaan atau sebagai akhiran 2 rakaat yang ringan, ya, itu boleh jadi 13 rakaat. Ya. Itu demikian intinya ikhwan fillah azakumullah, salat tambahan selain salat 5 waktu ya adalah salat sunnah. Ada salat malam itu selalu ganjil, kemudian sholat yang di mana, yang di siang hari, yang di waktu duha itu genap. Makanya para ulama mengatakan 12 rakaat duha, kalau malam 11 rakaat. Ya. Tapi dari sholat-sholat yang sunnah ini, mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Sholat setelah sholat wajib yang paling afdal adalah sholat mana yang paling afdal? Mayoritas ulama berpendapat sholat witir paling afdal, ya, karena yang pertama dulu pernah diwajibkan, yang kedua ada lafaz bahwasanya sholat witir adalah afdal, ya. Kemudian ada yang berpendapat dari mazhab Hambali, Imam Ahmad yang berpendapat bahwasanya yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat nawafil, sholat qabliyah ba'diyah. Sholat qabliyah ba'diyah ini lebih afdal daripada witir. Dari sisi apa pendalilan beliau? Karena dari sisi Rasulullah nggak pernah meninggalkan itu, dan para sahabatnya juga nggak pernah meninggalkan itu kecuali saat safar. Jadi qabliyah ba'diyah Rasulullah nggak pernah meninggalkan kecuali saat safar atau saat sakit. Dari mazhab Hambali mengatakan bahwasanya itu yang lebih afdal. Adapun mayoritas berpendapat witir yang paling afdal. Ya. Dan keutamaannya sangat besar, ya, keutamaannya sangat besar sekali. Ya, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, ya, yang dimaksud adalah sholat qabliyah dan ba'diyah sholat, maka manallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia istana di dalam surga. Selain itu adalah sholat sebagai penyempurna sholat fardu kita, ya, qabliyah ba'diyah itu adalah sebagai tambahan yang akan Allah janjikan dibangunkan istana di dalam surga. Maka laksanakan, baik itu di masjid atau di rumah, karena Rasulullah seringnya di rumah. Ya, kalau Rasulullah seringnya di rumah, sehingga kalau yang selesai sholat langsung pulang, ya kita husnudzon sholat sunnahnya di rumah, karena Rasulullah itu sholat sunnahnya di rumah, karena rumah itu punya hak untuk kita sholat di rumah kita. Rumah itu punya hak. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan kurang lebih maknanya bahwasanya rumah itu punya hak untuk kita baca Quran di situ, untuk kita sholat di situ. Ketika rumah itu tidak kita bacakan Quran, tidak kita sholat, maka itu akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah bagian dari sholat kita, bacaan Quran kita ada di rumah, ada di masjid, ada di rumah.
Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mudah untuk beramal saleh dan dikumpulkan di dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar thumma na'udzubika minan nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.